pasal 13 ya Undang-Undang TNI ya, bahwa 20 hari sebelum masa reses nama Panglima TNI baru sudah harus dikirim kembali ke istana. Itu. Kenapa harus 20 hari sebelum masa reses? Ya undang-undangnya begitu. Aturannya begitu. Ya. Bang Tebi, tapi kalau dilihat nanti gimana, Pak? Kalau nanti misalkan sampai minggu depan nanti, lah, minggu depan itu belum dikirim atau baru minggu depan dikirimnya? Ya, tadi saya sudah laporkan ke pimpinan DPR ya, ke Wakil Ketua MPR Pak Ludwig, dan langsung Sekretaris Jenderal DPR mengontak ke Sesnek, dan sekarang akan segera diproses begitu. Mudah-mudahan ya minggu ini dikirim namanya, kemudian minggu depan dibawa ke Bamus dan langsung diserahkan kepada Komisi 1 untuk fit and proper test. Berarti ini ya Kang ya, DPR terlihat aktif mengingatkan pemerintah ya Kang? Ya, kita Komisi 1 ya menurut hemat saya mengacu pada aturan perundang-undangan saja. Begitu. Bang Tebi, tapi kalau dilihat ini terkait dengan ini kan waktu begitu mepet begitu ya. Apa yang dibaca oleh Komisi 1 misalnya dari Bang Tebi begitu, karena hingga pada saat sekarang Saya belum baca kasih surprise. ya pemerintah sedang sibuk ya menghadapi G20 ya, mungkin terlupakan atau mungkin ada ya tugas-tugas lain begitu. Tapi sebelumnya Komisi 1 ataupun Bang Tebi sendiri secara pribadi pernah ada komunikasi dengan istana soal panglima ini? Kenapa masih belum ada, atau mungkin Presiden Jokowi masih belum ada pilihan, seperti apa? Saya tidak tahu ya. Saya tidak pernah komunikasi, tetapi dalam kesepakatan yang tidak formal ya kita diskusi akan melakukan fit and proper test begitu. Dan menurut hemat saya perpanjangan dinas aktif itu hanya berlaku untuk perwira-perwira yang memiliki keterampilan khusus pada bidang-bidang tertentu begitu. Kalau jabatan Panglima TNI, saya kira ketiga kepala staf darat, laut, udara sesuai dengan aturan perundang-undangan itu memenuhi persyaratan. Oke. Berarti tapi kalau selamat itu surprise itu nyampe di DPR tuh kapan, Mas? Saya kan Ya pekan ini begini masih saja, G20. sekarang hari Rabu. Hari ya. G20 nih. Kemudian kalau kita lihat tanggal 24 yang disetujui atau yang tidak disetujui sudah harus diterima oleh Presiden. Nah, tanggal 24 November. Ya silakan kapan surprise itu, lalu kapan itu dilaksanakannya fit and proper test. artinya Bang Tebi kalau dilihat dari lambatnya waktu Presiden mengirimkan surprise ini hanya fokus kepada tugas-tugas yang harus dijalankan seperti G20 misalnya, tidak ada terkait dengan dinamika politik terkait dengan calon yang mungkin akan dipilih. Saya tidak berpikiran begitulah ya. Yang penting kami menunggu surprise, sudahlah itu saja. Kang, kalau terkait sosok, menurut Akang dari 3 kepala staf ini siapa Kang? Menurut Akang prediksi Akang yang bakal dikirim oleh Pak Jokowi ke DPR untuk paling Pas potensial. Begini ya, kalau hemat saya semua cocok ya dan memenuhi persyaratan. Jadi kalau saya melihatnya sesuai persyaratan, ketiganya memenuhi persyaratan. Tapi ketiga-tiganya itu mepet sekali dengan pensiunnya juga. Begitu ketiga-tiganya. Saya tidak tahu bagaimana ya, setiap tahun nanti ada pergantian Panglima TNI ya begitu, jadi ya sedikit dilematis juga kan. Solusinya gimana Kang? Ini kan juga mepet dengan pemilu, agenda penting juga tuh. Ya itu harus ada apa ya, wargaming lah ya, harus ada pemikiran politiknya begitu. Tapi yang jelas seseorang panglima menurut aturan perundang-undangan tidak bisa diperpanjang. Artinya ya sudah, siapa yang mau naik masa pensiun turun ya turun. Kemudian penggantinya tentu ya persyaratannya harus pernah menjadi kepala staf, baik itu TNI AD
TNI AU maupun TNI Laut ya begitu. Ya mungkin akan ada ke depan pergantian atau 3 kali pergantian dalam waktu sesingkat-singkat itu ya.